Safar ya Bu ya. Penjelasan tentang nama bulan Safar ya. Jelasin bulan Safar dan mitos kesialan yang di dalamnya. Kadang-kadang kan ada zaman dulu ya Bu ya, ada katanya bulan Safar bulan sial, buruk, nggak boleh kawinin. Nah kita bahas ya Bu ya, itu ya di sini. Menurut Ibnu Mazur ya, ada alasan mendasar di balik penamaan bulan Safar. Jadi ada alasannya nih dinamain bulan Safar. Ya, diantaranya rumah-rumah orang Arab pada sepi. Ya, karena apa Bu? Karena pada bulan Safar ini pada panen, jadi dikosongin ya tanahnya, jadi dia nggak nanam panen terus dikosongin, jadi otomatis sepi ya Bu ya. Juga pada bulan Safar ini orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang. Jadi kalau ada pendatang atau kabilah ya yang datang itu diusir, disuruh pergi. Jadi kadang-kadang tanpa bekal dia buru-buru pergi, takut diusir ya, takut diperangin sama orang Arab itu ya Bu ya. Itu jadinya dibalik penamaan bulan Safar. Bagaimana mitos kesialan di bulan Safar? Mitos ya Bu ya. Banyak yang diyakini bulan Safar akan terjadi musibah yang luar biasa dan cobaan. Ibu suka dengar nggak? Katanya bulan Safar ada musibah, ada cobaan. Suka dengar nggak Bu? Jangan ngawinin katanya gitu. Orang Jawa pamali. Ya, terus enggak, ini ada juga loh yang Safar ya. Ini ya Bu ya, bulan Safar tidak memiliki perbedaan sama sekali ya Bu ya. Ya, dengan kata lain tidak boleh dianggap Safar diyakini sebagai bulan yang dipenuhi Kantongnya punya Mbak Arifin ya. Dan Ibnu Rajab membenarkan keyakinan seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita mempercayainya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ya. Rasulullah pun menolak tentang mitos kesialan tersebut ya, dan bersabda, jadi bukan bulan Safar aja ya Bu, kadang juga ada bulan lain yang tidak boleh kita yakini sebagai mitos ya Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La adwa. Ayo Bu kita ikutin sama-sama biar jadi saksi ya. Nanti kita kalau kita udah belajar. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La adwa. La adwa. Wala tiarotan. Wala hamatan. Wala sofar. Wafiro. Wala majdumi. Kama tabri. Innala asad. Artinya tidak ada wabah yang menyebar tanpa kehendak Allah. Jadi gini Bu, intinya kita tidak boleh meyakini ya, kalau zaman dulu zaman jahiliyah meyakini sesuatu bulan tertentu yang dianggap katanya membawa sial, itu tidak ada di Al-Quran dan hadis. Jadi kita gini Bu, itu zaman nenek moyang atau zaman jahiliyah itu kadang kita mempercayainya. Yang kita pegang di sini adalah kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ada di Al-Quran ada enggak ya yang menyatakan firman itu? Di hadis ada enggak yang menyatakan itu ya Bu? Kalau enggak ada, kita enggak usah ikutin. Dan bisa terjadi ya Bu, bisa terjadi misalkan gini ya, jangan ngawinin bulan ini, jangan melakukan bulan ini gitu, nanti sial gini. Itu bisa terjadi ya Bu, karena apa? Allah itu memberikan sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita nggak yakin mah enggak Bu gitu. Tapi kalau kita yakin itu terjadi, karena boleh jadi Allah memberikan kepada hambanya sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita yakin begini, saya yakin nih itu begini ya, itu akan terjadi dengan keyakinannya karena kita percaya. Dan Allah juga percaya sama kita. Kalau kita nggak yakin mah ya udah enggak gitu. Jadi kita kalau yang hal-hal gitu nggak usah diyakinin ya Bu ya. Jangan dipikirin, kalau dipikirin diyakinin malah terjadi. Lagi hamil nggak boleh potong rambut gitu. Itu kan begitu Bu. Nggak boleh ini lagi ini gitu. Kita yakinnya pasrah aja sama Allah ya nggak Bu ya. Yang penting lihat. Jangan kita bingung, kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Apalagi sekarang banyak ya Bu ya, agama Islam alirannya macam-macam. Kita nggak usah
bingung, makanya kita perlu belajar pemahaman mengenai isi Al-Quran dan hadis ya, supaya kita punya pegangan hidup nggak bingung. Kata sana begini, kata sana begini, kita nggak bingung karena kita sudah punya pedoman ya. Jadi itu aja ya Bu ya. Mudah-mudahan ya kita ya dengan belajar ini walaupun sedikit-sedikit tambah keimanan kita, tambah diri kita makin dekat kepada Allah, sehingga yang tadinya iman kita segini nambah lagi semakin dekat ya Bu, sehingga kita paham. Apalagi kalau kita paham ilmu agama ya, segala persoalan ya Bu itu ada di dalam Al-Quran, ada di hadisnya ya. Kalau kita nggak paham ilmu agama, kita sulit untuk mencari solusinya. Dan kalau ingin mencari solusi yang terbaik itu kita paham dulu Al-Quran dan hadis, itu yang terbaik sebagai pedoman hidup kita ya Bu ya. Itu aja ya Bu, nggak banyak, kita sekarang belajar Al-Quran ya Bu ya. Saya minta maaf ya Bu kurang lebihnya. Allah muwafiq ila nabi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.